Salam sama hari Minggu anak-anak Bunda. Apa kabar anak-anak Bunda yang di rumah? Bunda harap semua anak-anak Bunda yang di rumah, puji Tuhan hari ini kita semua sehat dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak Bunda, sebelum kita mulai ibadah, Bunda undang untuk bangkit berdiri, kita akan gerak dan lagu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu. Di dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu. Di dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, lalu digoyang.
Anak-anak Bunda masih tetap berdiri, kita berdoa saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak Bunda, kita akan menyanyikan lagu Mas PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 213 ayat 1 dan 2, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Anak-anak Bunda, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, jika pagi ini Tuhan Engkau memberikan kami dan anak-anak kami kesehatan Tuhan dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Engkau memberkati bagi anak-anak kami yang beribadah di rumahnya masing-masing Tuhan, agar anak-anak kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan didengarkan oleh anak-anak kami menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak kami yang masih kecil Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini selalu ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Bunda, kita akan membacakan Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Udah ketemu anak-anak Bunda yang di rumah? Bunda ulangkan lagi ya.
Mazmur pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Sama-sama kita membacanya anak-anak bunda yang di rumah. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Inilah Mazmur pujian kita hari ini anak-anak. Anak-anak bunda, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan dan merenungkan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Allah Bapa di surga, karena kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan buat kami di sepanjang minggu ini. Kami anak-anak Tuhan boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar dan memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, hamba sebagai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah Tuhan urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu, berikan hamba hikmat, sehingga apa yang hamba ucapkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 9. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang jadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit,
masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan hari ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Anak-anak dipersilakan untuk duduk. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik apa enggak ya? Pasti semuanya bilang Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, coba anak-anak sebutkan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Sebutkan 3 saja. Ya, yang pertama pasti anak-anak bilang diberikan kesehatan bunda, diberikan kepintaran, bisa makan yang enak-enak. Banyak lagi kebaikan Tuhan yang anak-anak rasakan. Nah, bunda hari ini mau cerita tentang orang Samaria yang kelaparan. Loh, kenapa ya mereka kelaparan? Kenapa orang Samaria kelaparan? Karena mereka dikepung sama tentara Aram. Jadi mereka susah mendapatkan makanan. Nah, anak-anak, ada 4 orang Samaria yang sakit kusta, mereka kelaparan. Karena mereka sakit kusta, mereka tidak boleh tinggal bersama di dalam kota atau di perkemahan orang Samaria. Karena orang sakit kusta itu dianggap kotor. Karena semua kulitnya itu luka-luka. Sakit kusta juga menular loh anak-anak. Dan orang sakit kusta itu dianggap penuh dengan dosa. Dan mereka harus dikeluarkan dari kota dan mereka harus tinggal di luar kota. Nah, kalau mereka tinggal di luar kota, siapa yang memberikan makanan untuk mereka ya? Biasanya mereka makan diberikan oleh keluarganya.
Karena pada saat itu di kota pun orang Samaria kelaparan, jadi mereka pun ikut kelaparan. Mereka tidak diberikan makan lagi sama keluarganya. Nah, anak-anak 4 orang sakit kusta ini pun berunding. Gimana caranya supaya kita tidak kelaparan dan kita tidak mati? Mereka pun berunding, mereka pun berpikir, satu-satu memberikan pendapat. Yang pertama mereka bilang, masuk saja ke kota Samaria dan ikut kelaparan di sana dan mati juga di sana. Yang kedua, di gerbang kota kelaparan dan akhirnya mati juga. Yang ketiga, menyeberang ke kemah tentara Aram, kalau diberikan makan sama tentara Aram, atau mereka akan mati dibunuh. Dan akhirnya mereka terus berpikir, mereka pun memilih yang nomor 3, menyeberang ke kemah tentara Aram. Mana tahu diberikan makan, pikir mereka. Akhirnya keempat orang kusta itu pun mendatangi perkemahan tentara Aram. Mereka pergi waktu senja. Ternyata perkemahan tentara Aram sudah kosong. Tidak ada orang. Para tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan. Loh, kenapa ya mereka meninggalkan perkemahan mereka? Karena tentara Aram mendengar suara kereta, mendengar suara kuda, dan bunyi tentara besar yang mereka kira itu adalah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim yang diupah oleh Raja Israel untuk datang mengepung tentara Aram. Padahal anak-anak, raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim itu tidak ada. Suara yang mereka dengar hanyalah karya Allah. Itu adalah suara Tuhan untuk membuat tentara Aram pergi. Karya Allah dinyatakan untuk memberikan pertolongan kepada 4 orang kusta tersebut, supaya mereka sampai di perkemahan. Maka mereka pun melihat kemah kosong dan mereka masuk tanpa rasa takut. Mereka berpesta pora, menikmati makanan sepuasnya. Dan mereka pun memberitahukan kepada penunggu pintu gerbang. Dan penunggu pintu gerbang pun menyampaikan berita tersebut kepada raja dan ajudannya. Tetapi mereka tidak percaya. Tetapi penduduk kota yang kelaparan keluar dan mengambil semua yang ada di dalam kemah tentara Aram itu. Nah, anak-anak, dengarlah selalu firman Tuhan setiap hari, tidak hanya hari Minggu saja. Dan jangan seperti raja dan ajudan yang tidak mau mendengar. Anak-anak harus siap menjadi alat untuk meneruskan kebaikan Allah kepada semua orang. Kalau anak-anak bisa makan makanan yang enak-enak, maka anak-anak harus mau berbagi. Harus mau berbagi makanan dengan mereka yang kekurangan makanan. Dan di masa pandemi COVID-19, anak-anak harus bersyukur atas kebaikan Allah, karena anak-anak diberikan kesehatan. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita aminkan firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 205, bait 1, 2, dan 3, Aku Suka Membagi.
Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Anak-anak yang kasih Tuhan, kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Allah Bapa di surga, karena kebaikan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang begitu indah. Biarlah Bapa, firman yang tertabur hari ini dapat kami lakukan dan kami renungkan menjadi tonggak di dalam setiap kehidupan kami, terlebih buat anak-anak layan kami. Biarlah anak-anak kami dapat menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan dan menjadi sukacita buat orang lain Bapa di surga. Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang mengerti dan memahami apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang mereka akan lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Lindungi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Engkau menjauhkan dari segala pertikaian. Apapun yang terjadi dalam bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan turut campur tangan untuk menyelesaikannya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga buat para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, dari tingkat tertinggi hingga terendah sekalipun Bapa, biarlah Tuhan Engkau berkati dan memberikan hikmat dalam setiap mengemban tugas yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat gereja Tuhan. Terlebih Tuhan, gereja GPIB, gereja kami ini Bapa, biarlah Tuhan Kau memberkati dan melindungi. Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan hadir di tengah gereja kami Bapa di surga. Bapa, kami mau berdoa Bapa, orang-orang yang ambil bagian, mulai dari Bapak Pendeta, Presbiter, kelima pelkat dan siapapun yang ambil bagian tidak kami sebut satu persatu Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberkati, Tuhan campur tangan Bapa di surga. Engkau berkati juga kehidupan anak-anak layan kami dalam setiap kehidupannya, tumbuh kembangnya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat anak-anak layan kami yang saat ini sedang sakit Bapa di surga. Biarlah Tuhan Kau sembuhkan Tuhan melalui tangan-tangan dokter. Biarlah Tuhan campur tangan, mereka sembuhkan dan mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, para bunda layan, Engkau berkati orang tua anak layan kami Bapa di surga. Biarlah Tuhan yang hadir dan Tuhan selalu campur tangan buat kehidupan kami para bunda dan orang tua anak layan. Bapa di surga, inilah doa kami Bapa yang kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Anak-anak Bunda, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Anak-anak Bunda, kita sudah memberikan persembahan kita. Bunda undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan sebentar tadi Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkatilah persembahan anak-anak kami Tuhan. Biarlah persembahan yang diberikan oleh anak-anak kami Tuhan menjadi berkat dalam pelayanan di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan kedua orang tua yang telah memberikan persembahan kepada anak Tuhan. Engkau berkatilah dalam segala pekerjaan orang tua dari anak layan kami Tuhan. Biar di minggu akan datang Tuhan, kedua orang tua anak layan kami Tuhan tetap memberikan persembahannya kepada anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persembahan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 214 bait 1 dan 3, Yesus memanggil. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengan lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah kita, anak-anak lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar di pagi hari ini. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa di sorga di akhir ibadah kami Tuhan.
Biarlah Bapa ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan layak di hadapan-Mu Bapa. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami dalam 1 minggu ini, anak layan dan bunda Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami untuk 1 minggu ke depan, sehingga minggu depan kami boleh hadir kembali Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Bapa segala apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu. Di dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu. Di dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju.